Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa Sasmita Jaya TV. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap tabah serta semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Saiful Anwar dari Program Studi Pendidikan Ekonomi S1 Universitas Pamulang akan menemani Anda dalam mempelajari materi lanjutan pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran, yaitu praktik pengembangan media berbasis lingkungan sekitar, khususnya materi akuntansi dan materi kewirausahaan. Pada pertemuan ketujuh ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar yang mudah diaplikasikan pada materi akuntansi dan materi kewirausahaan. Ayo tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi ketujuh, konsep praktik pengembangan media berbasis lingkungan sekitar, khususnya materi akuntansi dan materi kewirausahaan. Apakah Sobat Ujar masih ingat? Pengembangan media berbasis lingkungan tersekitar. Hal tersebut sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Pengembangan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar merupakan pengembangan media di lingkungan belajar, baik lingkungan alami maupun lingkungan buatan, yang mana menurut Latu Mairisa adalah penerapan pembelajaran berbasis lingkungan sangat tergantung pada materi yang diajarkan. Mengingat mata pelajaran yang ada terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Disinilah pesan dari pendidikan lingkungan yang berupa sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta kepedulian bisa tersampaikan dengan baik, tanpa sedikit pun mengurangi makna yang terkandung di dalam kegiatan pembelajaran itu, baik terhadap pembelajarannya maupun terhadap disiplin ilmu yang dimaksud. Lalu, bagaimana dengan pengembangan media berbasis lingkungan sekitar pada materi akuntansi maupun materi kewirausahaan? Mari berkonsentrasi bersama-sama, kita dengarkan pemaparan berikut. Sobat Ujar, lingkungan sekitar merupakan media pembelajaran yang sering dipandang sebelah mata oleh seorang guru seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Sebagian besar guru lebih menyukai menggunakan media pembelajaran 2 dimensi atau 3 dimensi yang mudah dicari di internet atau sumber belajar yang lain yang memiliki teknologi tinggi. Padahal, jika kita boleh jujur kepada hati kita masing-masing, masih banyak media pembelajaran di lingkungan sekitar yang masih cocok, mudah didapat, murah, mudah digunakan, dan tentu saja familiar oleh panca indera siswa kita. Berbicara mengenai media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar adalah media pembelajaran yang paling sederhana dan paling mudah ditemukan oleh seorang guru untuk dibawa di kelas dalam bentuk fisik atau dalam sebuah cerita kepada siswa. Tetapi dikarenakan media lingkungan sekitar tersebut sangat familiar bagi siswa, maka terkadang media lingkungan sekitar akan menurunkan minat belajar siswa jika guru kurang daya imajinasi dan kreativitasnya dalam mengelola media tersebut. Contohnya, ketika guru ingin memperkenalkan jahe dengan membawa produk tersebut ke dalam kelas untuk materi pengelolaan aneka jenis bahan nabati dan hewani dengan cara pengawetan, maka siswa akan kurang antusias jika kita bandingkan dengan pemutaran video pembuatan manisan jahe yang ada di internet. Pada pertemuan ini, kita akan mencoba melakukan praktik pembuatan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar untuk materi akuntansi dan materi kewirausahaan.
Sebelum kita melakukan praktik secara langsung terkait kedua materi tersebut, akan lebih baik jika kita mengetahui esensi materi akuntansi maupun esensi materi kewirausahaan. Berdasarkan kurikulum, standar dalam mata pelajaran akuntansi di SMA maupun di MA dapat dilihat bahwa ruang lingkup mata pelajaran akuntansi dapat dimulai dari suatu dasar konseptual, struktur, dan juga siklus dari akuntansi. Akuntansi sendiri merupakan suatu sistem informasi yang di dalamnya melakukan aktivitas mengidentifikasi, mencatat, dan juga mengkomunikasikan berbagai jenis kejadian ekonomis dari sebuah organisasi pada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Sementara itu, Ikatan Akuntan Indonesia memperjelas definisi akuntansi merupakan suatu proses mencatat dan melaporkan transaksi keuangan pada suatu perusahaan tertentu kepada penggunanya yang berbentuk laporan keuangan. Adapun yang dimaksud pengguna di sini diantaranya karyawan, investor, kreditor, pelanggan, masyarakat luas, penyuplai, dan pemerintah. Dengan demikian, dapat diringkas bahwa pengertian dari akuntansi merupakan pencatatan dan pelaporan dari berbagai peristiwa keuangan dari sebuah perusahaan atau bisa diartikan sebagai laporan keuangan. Materi pokok yang terdapat dalam mata pelajaran akuntansi diantaranya adalah akuntansi dan juga sistem informasi, dasar hukum yang dipakai dalam pelaksanaan akuntansi, struktur dasar dari akuntansi, siklus akuntansi yang terjadi dalam suatu perusahaan dagang, siklus akuntansi yang terjadi pada perusahaan jasa, siklus akuntansi yang terjadi dalam sebuah koperasi, pelaporan keuangan, dan metode kuantitatif. Berdasarkan pemaparan tadi, bisa ditarik sebuah kesimpulan sederhana bahwa materi karakteristik dari sebuah akuntansi merupakan materi yang terstruktur dan berjenjang. Untuk itu, diperlukan media pembelajaran yang menarik dan sederhana, sehingga materi akuntansi menjadi terkesan menarik dan bukan alih-alih materi yang terlihat susah dipelajari, angker, dan berat untuk dibaca. Pengembangan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar bisa dimulai menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan tindak lanjut, serta evaluasi. Contoh media pembelajaran menggunakan media lingkungan sekitar. Untuk materi akuntansi, kita bisa mempergunakan botol bekas atau lidi atau ranting atau daun dengan berbagai warna, contohnya untuk materi FIFO, first in, first out, atau LIFO, last in, first out. Atau penggolongan akuntansi dengan menggunakan kardus bekas yang dibentuk puzzle untuk penggolongan akun. Pada tahap persiapan materi FIFO, first in, first out, guru ekonomi dapat mempersiapkan botol bekas yang dibungkus oleh kertas warna-warni. Misalkan dibungkus kertas warna merah, kertas warna kuning, dan kertas warna hijau. Metode FIFO adalah sebuah teknik manajemen aset dalam sebuah perusahaan. Perusahaan yang menggunakan metode ini menjual barang dari persediaan tokonya dari lot yang pertama atau yang tertua terlebih dahulu. Sederhananya, barang yang diletakkan terlebih dahulu di dalam inventaris, maka barang itulah yang terlebih dahulu yang keluar atau dijual. Nah, metode FIFO ini banyak digunakan oleh pengusaha saat ini karena dinilai logis dan tepat. Jadi, perusahaan akan menggunakan barang yang masuk terlebih dahulu ke dalam inventaris untuk mengurangi resiko keusangan atau kerusakan. Maka dari itu, jumlah stok yang ada di tangan adalah stok yang terbaru yang berada di harga pasar pada saat ini juga. Metode FIFO juga dinilai cocok untuk manajemen persediaan, karena khususnya jika ada penurunan harga
Dengan menggunakan botol yang telah dibeli warna merah, kuning maupun hijau, kita bisa memaparkan metode FIFO dengan cara yang paling sederhana tetapi mudah dipahami. Contoh nih, botol warna merah sebagai inventaris pertama ditaruh di ujung paling kanan. Kemudian dilanjutkan oleh botol warna kuning ditaruh di tengah, sedangkan botol warna hijau ditaruh di paling ujung kiri. Menurut kalian, manakah yang merupakan inventaris paling awal sampai paling akhir? Ayo berpikir sejenak. Dan bagaimanakah? Apakah sudah bisa mengurutkan? Tentu saja kalian bisa. Yang pertama adalah botol paling awal warna merah, kemudian hijau, kemudian kuning. Benar tidak? Salah. Harusnya warna merah, kemudian warna kuning, dan warna hijau. Lalu dengan menggunakan metode FIFO, botol mana yang diambil terlebih dahulu? Coba dipikir dalam 1 detik. Tentu saja yang diambil terlebih dahulu adalah botol warna merah karena inventaris pertama, kemudian warna kuning, dan terakhir adalah warna hijau. Karena seperti teori yang ada dalam metode FIFO, first in first out adalah barang yang diletakkan terlebih dahulu di dalam inventaris, maka barang itulah yang terlebih dahulu akan keluar atau dijual. Bagaimana? Menurut kalian mudah bukan? Menjelaskan materi rumit dan membingungkan dengan cara yang paling sederhana. Karena seorang guru dikatakan menginspirasi jika mampu menjelaskan materi yang paling rumit dengan penjelasan yang paling sederhana dengan media yang paling cocok ditangkap oleh pemikiran siswanya. Kita lanjut dengan materi kedua, yaitu materi kewirausahaan. Dewasa ini dapat kita cermati bahwa pendidikan dituntut untuk bisa menghasilkan lulusan yang mempunyai orientasi yang jelas dan kemana lulusan dihasilkan bisa berkontribusi di masyarakat. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran kewirausahaan disempurnakan menjadi prakarya dan kewirausahaan, di mana guru kedepannya menjadi bagian pembentuk nilai-nilai atau karakteristik kewirausahaan kepada siswa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini merupakan suatu mata pelajaran di mana mencakup suatu aktivitas dan juga materi yang dikemas secara utuh dengan tujuan bisa dan mampu meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dalam upaya menghasilkan suatu bentuk karya nyata serta peluang pasar yang nantinya bisa menciptakan suatu bentuk kegiatan yang bernilai ekonomis dari produk dan pasar yang ada. Sedangkan menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengantar bukunya menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang siswa pada abad 21 dan di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki terhadap kesejahteraan dari penduduk masyarakat dunia yang semakin kompetitif. Adapun jiwa dan semangat kewirausahaan siswa yang terasah dengan baik sejak masa remaja menjadikan mereka inovatif yang bisa membawa bangsanya keluar dari rasa ketergantungan terhadap sumber daya alam yang ada. Supaya bisa mendukung keutuhan pemahaman siswa pada pembelajaran yang dilakukan, maka digabungkanlah dengan prakarya. Oleh karena itu, siswa tidak hanya bisa menghasilkan ide kreatif, akan tetapi juga diwujudkan dalam karya nyata yang selanjutnya terjadi penciptaan pasar dalam upaya mewujudkan nilai ekonomis dari kegiatan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Menurut Januardi, Zubairi, Rusmaini serta Airohilah menyatakan bahwa kompetensi dasar mata pelajaran kewirausahaan adalah rekayasa, kerajinan, pengolahan, juga budidaya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rekayasa. Pada standar ini, siswa dituntut untuk bisa memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan berpikir secara kritis dan juga rasional
dengan tujuan supaya nantinya bisa menemukan kerangka kerja yang efektif dan juga efisien. Dengan demikian, rekayasa di sini dapat mendaur ulang bahan, ide, dan sistem yang disesuaikan dengan perkembangan dan teknologi terbarukan. Rekayasa di sini seharusnya seimbang dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah untuk mencapai suatu karya yang bernilai tinggi. Yang kedua adalah kerajinan. Kerajinan di sini dapat diartikan sebagai hasil karya yang dihasilkan dengan menggunakan tangan secara langsung. Kerajinan juga bisa disamakan dengan kriya atau pekerjaan tangan seseorang. Apabila dikaitkan dengan standar dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, berarti di dalam proses pembelajaran yang dilakukan, nilai pendidikan dapat diwujudkan dari prosedur pembuatan suatu produk atau karya siswa. Adapun prosedur pembuatan atau kegiatan produksi ini memerlukan beberapa langkah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang di dalamnya. Adapun kinerja yang dilakukan tersebut dimungkinkan dapat menumbuhkan wawasan baru, sikap toleransi sosial, dan juga sosial corporate pada siswa. Yang ketiga adalah pengolahan. Pengolahan di sini dapat kita artikan sebagai suatu cara atau proses dalam mengolah suatu supaya mencapai sesuatu bentuk atau tahapan yang lebih sempurna lagi. Dengan demikian, dalam pengolahan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu bahan dasar yang bisa menjadi suatu produk. Jadi supaya nantinya bisa dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa dalam pengolahan ini nantinya diharapkan bisa mengubah bahan mentah yang ada menjadi produk yang sudah matang melalui kegiatan mencampur atau bahkan memodifikasi bahan yang ada tersebut. Dan yang terakhir adalah budidaya. Pada dasarnya budidaya dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang secara sadar dan terencana untuk memperbanyak benda atau makhluk supaya tumbuh dan berkembang lebih banyak jumlahnya. Adapun budidaya ini seringkali bisa dijadikan suatu ladang bisnis untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Bahan dan juga perlengkapan dalam teknologi budidaya pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bisa diangkat dari kehidupan keseharian siswa yang bervariatif. Hal ini dikarenakan setiap daerah mempunyai kearifan lokal dan tentunya akan berbeda-beda antar daerah. Para pendahulu telah melakukan budidaya dengan teknologi tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Dengan demikian, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan diharapkan dapat mengembangkan ide pengembangan yang berbasis bahan tradisi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dari materi yang dipelajari. Oleh karena itu, kinerja dalam budidaya ini membutuhkan suatu perasaan di mana pembudidaya atau dirinya sendiri seolah-olah hidup, dapat tumbuh dan juga berkembang mengikuti perubahan yang ada. Contoh media pembelajaran yang menggunakan lingkungan sekitar untuk materi kewirausahaan. Kita bisa membawa siswa ke lingkungan sekitar tanpa perlu repot-repot menghadirkan atau membawa lingkungan sekitar ke dalam kelas. Kita bisa membuat kegiatan dharma wisata atau kunjungan ke sentra-sentra industri atau juga bisa menghadirkan pelaku usaha ke dalam kelas. Ada banyak sekali cara penggunaan media lingkungan sekitar dalam materi kewirausahaan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kesediaan dana untuk menggunakan media lingkungan sekitar, kesediaan waktu dan tenaga, dan tentu saja kesesuaian materi dengan karakteristik siswa yang sedang kita ajar. Media pembelajaran bukanlah obat mujarab yang cocok untuk segala jenis materi. Kita sebagai guru harus pandai meramu dan meracik media pembelajaran yang cocok dengan materi yang disajikan.
Media pembelajaran yang paling sederhana tetapi mampu menambah nilai pemahaman siswa setelah pemaparan materi, dan media pembelajaran yang paling mudah diaplikasikan oleh guru. Jangan sampai seorang guru karena ingin terlihat hebat dan modern di depan siswanya dia menggunakan media pembelajaran yang menyulitkan dirinya sendiri dalam menggunakannya, sehingga alih-alih terkesan modern menjadi seorang guru yang gagap teknologi. Contoh kedua yaitu memanfaatkan media pembelajaran berbasis lingkungan pada materi kerajinan dan wirausaha tekstil. Langkah yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tentunya. Pada tahap perencanaan ini, guru hendaknya dapat melakukan beberapa hal. Di antaranya menentukan tujuan yang akan dicapai dalam kegiatan, di mana tujuan akhir dalam kegiatan pembelajaran ini adalah siswa bisa membuat produk berupa kerajinan tekstil dengan memanfaatkan kain atau juga baju bekas yang tidak terpakai. Yang kedua, menentukan produk yang akan dihasilkan oleh siswa. Dalam hal ini diharapkan siswa nantinya bisa menghasilkan perlengkapan rumah tangga, contohnya alas makan, minum, tudung makanan, keset, sarung bantal, serta aksesoris ruangan, semisal tapak meja, wadah tisu, dan hiasan dekorasi ruangan. Ketiga, membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan bakat mereka. Keempat, mengundang narasumber yang sekiranya ahli dan menguasai produk tersebut serta bisa menjelaskan kepada siswa. Bisa juga bekerja sama dengan industri rumahan yang mempunyai usaha dalam bidang tersebut. Kelima, guru mempersiapkan perizinan dan juga hal teknis yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. B. Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, di mana kegiatan ini dapat dilakukan diantaranya dengan presentasi singkat dari narasumber mengenai keterampilan yang dikembangkan oleh narasumber. Bisa juga tanya jawab antara siswa dan narasumber, atau siswa secara berkelompok melakukan praktik membuat kerajinan yang telah dipaparkan oleh narasumber. Tindak lanjutnya adalah pada tahap ini, siswa secara perwakilan berkelompok mengumpulkan suatu produk yang telah berhasil mereka hasilkan untuk mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Maka di sini guru meminta mereka untuk mendemonstrasikan keterampilan yang telah mereka hasilkan dan juga dilakukan tanya jawab seputar proses pembuatan produk tersebut. Nah, Sobat Ujar yang saya banggakan, setelah menyimak pemaparan materi yang telah saya informasikan, saya berharap kalian akan memperoleh inspirasi dan memiliki ide yang lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar, khususnya untuk materi akuntansi dan materi kewirausahaan. Untuk lebih mendalami kembali materi yang telah dipaparkan, tidak ada salahnya Sobat Ujar juga segera mencoba membuat perencanaan dalam pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya, untuk mata pelajaran akuntansi, untuk materi penggolongan akun, dan untuk mata pelajaran kewirausahaan pada materi mendesain produk dari kain perca atau mengolah manisan yang tentunya dapat pemirsa atau Sobat Ujar sharingkan kepada kami melalui web Pendidikan Ekonomi Universitas Pamulang, atau bisa Sobat Ujar buat kemudian dan diupload melalui media sosial misalkan IG maupun YouTube yang linknya bisa di-share kepada kami. Selamat praktik Sobat Ujar semuanya. Setelah mempelajari materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mempraktekkan mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar untuk materi akuntansi dan materi kewirausahaan tidak harus selalu menggunakan bahan-bahan yang mahal dan berteknologi tinggi.
Seorang guru dapat menggunakan bahan-bahan yang tersedia murah di lingkungan sekitar. Tapi yang harus digarisbawahi ada 3 hal sebelum mempraktikkan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar, yaitu yang pertama, media tersebut harus sesuai dengan materi, media tersebut harus sesuai dengan karakteristik dan kenyamanan seorang guru, dan tentu saja yang ketiga, media tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa atau tingkat perkembangan peserta didik. Sobat Ujar yang saya banggakan, demikian penyajian materi pada hari ini. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi referensi Sobat Ujar dalam berkarya untuk mewujudkan guru yang menginspirasi. Saya Saiful Anwar menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Sobat Ujar semuanya. Akhir kata, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tabah, salam sehat, dan tetap menjaga kesehatan demi aku, kamu, dan orang yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ujar.